Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga dengan NPM 224112000 dari kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan di era digital, yaitu berjudul transformasi dalam operasi bisnis dan komunikasi dengan pelanggan. Era digital merujuk pada periode waktu di mana teknologi digital, komputer, dan internet telah menjadi faktor dominan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bisnis, pendidikan, komunikasi, hiburan, dan lain-lain. Era digital ditandai oleh peralihan dari teknologi analog, misalnya cetakan fisik, sinyal analog, dan lain-lain, ke teknologi digital, misalnya data elektronik, informasi digital, dan komunikasi digital. Dalam era digital, data dan informasi dihasilkan, disimpan, diproses, dan disebarkan dalam format digital. Lalu ada perubahan perilaku pengguna. Perubahan perilaku pengguna adalah salah satu aspek utama di era digital. Teknologi digital, khususnya internet dan perangkat berbasis komputer, telah mempengaruhi cara orang berinteraksi, berbelanja, mencari informasi, dan bersosialisasi. Berikut adalah beberapa perubahan perilaku pengguna yang terjadi. Yang pertama, ada konsumen online. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, media sosial. Yang keempat, kebiasaan menonton. Yang kelima, membaca digital. Yang keenam, kerja jarak jauh. Yang ketujuh, kesehatan dan keburuan digital. Yang kedelapan, perubahan dalam kebiasaan belajar. Yang kesembilan, keterlibatan dalam berita dan politik. Dan yang terakhir, ke-10, peningkatan privasi dan keamanan. Kemudian lanjut, perubahan dalam komunikasi dengan pelanggan. Perubahan dalam komunikasi dengan pelanggan adalah salah satu hasil utama dari era digital. Perusahaan dan organisasi telah harus menyesuaikan cara mereka berinteraksi dengan pelanggan, karena teknologi informasi dan internet telah mengubah cara pelanggan mencari informasi, berinteraksi dengan merek, dan berbagi pengalaman mereka. Berikut ini adalah 10 perubahan utama dalam komunikasi dengan pelanggan. Yang pertama, perubahannya adalah dari media sosial. Yang kedua dari email marketing. Yang ketiga, chat online. Yang keempat, pemasaran konten. Yang kelima, personalisasi. Yang keenam, pelayanan pelanggan online. Yang ketujuh, ulasan dan rating pelanggan. Yang kedelapan, keterlibatan dalam komunitas online. Yang kesembilan, pelayanan mandiri dan otomisasi. Yang ke-10, mobile apps. Penerapan internet dalam pemasaran dan penjualan. Penerapan internet dalam pemasaran dan penjualan telah mengubah cara perusahaan mempromosikan produk dan layanan mereka, menjangkau pelanggan, dan melakukan transaksi. Penerapan internet dalam pemasaran dan penjualan ada 3, yaitu pertama, target market yang lebih luas, yaitu peluang pemasaran global terbuka dengan adanya internet dan strategi pemasaran digital yang tepat. Yang kedua, ada pengguna e-commerce, yaitu bisnis dapat menjual produk dan jasa secara online tanpa batas waktu dan tempat. Yang ketiga, atau yang terakhir, pelacakan hasil pemasaran. Internet memungkinkan perusahaan melacak dan menganalisis efektivitas kampanye pemasaran dengan lebih akurat. Kemudian lanjut, ketergantungan perusahaan terhadap infrastruktur teknologi informasi. Ketergantungan perusahaan terhadap infrastruktur teknologi informasi telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir. Infrastruktur TI adalah fondasi digital yang memungkinkan berbagai operasi bisnis dan komunikasi. Ada 2 infrastruktur TI, yaitu akses yang stabil dan cepat. Akses yang stabil dan cepat ke infrastruktur teknologi informasi adalah kunci dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan di era digital. Yang kedua, keamanan data. Keamanan data adalah aspek penting dalam pengolahan teknologi informasi dalam perusahaan. Keamanan data ini mencakup perlindungan data yang berharga dari ancaman peretasan, pencurian, dan kerusakan.
Kemudian ada manfaat dari penerapan internet dan infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama ada penyederhanaan proses, yaitu internet memungkinkan penyederhanaan proses bisnis dan efisien yang tinggi. Yang kedua ada peningkatan kualitas layanan. Interaksi melalui saluran digital memungkinkan layanan yang lebih cepat dan responsif. Dan yang terakhir, penghematan biaya. Dengan penerapan teknologi informasi yang tepat, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dalam berbagai aspek bisnis. Kemudian tantangan yang dihadapi perusahaan dalam era digital ini. Yang pertama, ada akses yang stabil dan cepat, yaitu infrastruktur yang handal dan terkoneksi dengan baik menjadi kunci untuk menjalankan operasi bisnis yang efisien. Dan yang kedua ada keamanan data lagi, perlindungan data pelanggan dan kekayaan intelektual menjadi prioritas utama bagi perusahaan yang bergantung pada infrastruktur teknologi informasi. Dari penjelasan yang saya jelaskan barusan, kita bisa tarik kesimpulan yaitu kami telah mengeksplorasi perubahan besar yang terjadi di dalam dunia bisnis akibat penerapan internet dan infrastruktur teknologi informasi. Ini adalah era digital di mana teknologi memiliki peran kunci dalam operasi bisnis, pemasaran, komunikasi dengan pelanggan, dan inovasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih.